Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Prodayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai lembaga ekonomi. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita mengenai lembaga ekonomi. Mengapa harus ada lembaga ekonomi? Apa arti dari lembaga ekonomi? Dan apakah fungsi dari lembaga ekonomi? Nah, lembaga ekonomi mengatur pembagian kerja dalam kehidupannya. Menurut ahli dari Kornblum mengatakan bahwasannya lembaga ekonomi difokuskan pada pokok bahasan tentang pasar dan pembagian kerja, tentang interaksi antara pemerintah dan institusi ekonomi, dan tentang perubahan pekerjaan. Nah, lembaga ekonomi memiliki 5 pola politik ekonomi. Apa saja dia? Yang pertama yaitu pola sistem feodalis. Sistem feodalis yaitu seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang menempatkan pemilik tanah sebagai raja dan prajurit-prajurit yang menjaga keamanan sebagai pelindung, serta melindungi warganya, harta benda, dan hak penggunaan tanah. Ini merupakan sistem yang digunakan oleh mereka-mereka yang menganut sistem feodal, yaitu yang terjadi pada masyarakat kerajaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem merkantilisme. Sistem merkantilisme merupakan sistem perekonomian yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi. Jadi, segala bentuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti harga pasar dan sebagainya itu merupakan tugas dari pemerintah. Nah, inilah yang disebut dengan sistem merkantilisme. Yang ketiga yaitu sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yaitu reaksi dari sistem merkantilisme. Nah, sistem merkantilisme ini memberikan kebebasan kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, mereka-mereka yang menganut sistem kapitalisme ini beranggapan seperti ini. Mereka mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi meraup untung yang sebesar-besarnya. Nah, inilah mereka-mereka yang menganut sistem kapitalisme. Yang keempat yaitu sistem komunisme. Nah, sistem komunisme adalah suatu paham yang menempatkan partai tunggal atau diktator sebagai wakil rakyat yang memerintah atas nama rakyat. Nah, yang terakhir ialah sistem sosialisme. Nah, sistem sosialisme adalah sistem yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan hak milik pribadi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini merupakan 5 pola politik ekonomi. Lalu, apakah tujuan dan fungsi dari lembaga ekonomi? Nah, terdapat
terdapat 7 tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Yang ketiga, memberi pedoman untuk harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh yaitu memberi identitas diri bagi masyarakat. Nah, ini merupakan tujuan dan fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu struktur dalam lembaga ekonomi. Nah, di dalam struktur lembaga ekonomi kita bisa melihatnya dalam 3 sektor. Sektor yang pertama yaitu sektor agraris. Nah, sektor agraris ini mereka-mereka yang memiliki pekerjaan seperti pertanian. Nah, pertanian ini bisa saja persawahan, perladangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sektor industri. Nah, sektor industri ditandai dengan produksi barang. Yang mana yang salah satu contohnya dari sektor industri ini adalah pabrik-pabrik penghasil barang. Dan yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan ini memiliki arti yaitu aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, seperti yang dilakukan jual beli itu merupakan sektor perdagangan. Baik, itu saja materi kita pada minggu ini mengenai lembaga ekonomi. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.